Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah semua, balik lagi di acara obrolan Islam Inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi nih Sobat Dakwah. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Fakultas Dakwah di Fakultas Dakwah UIN Seizu. Pokoknya wajib banget subscribe, terutama buat mahasiswa Fakultas Dakwah. Nah, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat fenomenal yang akan mengobrol bersama kita semua mengenai AI dan kemudahan teknologi, yaitu tentang manfaat juga madorotnya. Ada Bapak Rifki Adhani MKOM. Halo Pak, selamat pagi, siang atau sore nih? Ya, pagi aja biar tetap semangat. Oh iya, tetap semangat pagi gitu ya Pak. Nah, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya Pak. Bulan Ramadan tentunya kita harus mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Karena walaupun bulan Ramadan itu kan kadang lemes, lapar, ataupun nggak semangat gitu, tapi kita harus tetap menumbuhkan rasa semangat kita gitu, terutama mahasiswa nih. Mahasiswa biasanya kalau udah Ramadan itu pengennya kuliah online terus gitu, nggak mau kuliah offline karena aduh lagi puasa, mager dan sebagainya, lemes, panas, apalagi kalau kuliah siang itu banyak banget pasti kuliah online aja seperti itu. Nah, walaupun lagi puasa tapi mahasiswa Fakultas Dakwah ini harus tetap semangat tentunya, walaupun dikasih tugasnya juga banyak gitu ya Pak. Karena kita kan sebagai mahasiswa itu harus tetap produktif walaupun lagi puasa seperti itu. Tapi sekarang kan teknologi sedang berkembang gitu ya Pak. Lagi ramai banget nih mengenai AI atau Artificial Intelligence gitu, kecanggihan teknologi yang menggonjang-ganjingkan media gitu, karena dinilai bisa mengambil alih pekerjaan manusia dengan kecerdasan buatan begitu Pak. Nah, mungkin dari beberapa Sobat Dakwah nih udah ada yang familiar dengan AI, tapi pasti sudah itu pasti sudah, tapi mungkin ada yang masih awam gitu, tahu-tahu doang kayak oh jadi AI itu ChatGPT, ada yang bahkan ada yang tidak tahu AI tapi tahu ChatGPT kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu ya Pak, ya itu apa begitu. Oke. Mbak Zakia ya. Jadi kalau kita berbicara tentang AI atau Artificial Intelligence itu di era yang sekarang itu merupakan teknologi yang berkembang pesat ya, AI itu. Kalau kita pengen tahu AI itu apa gitu ya, ya gampangnya itu AI itu seperti otak manusia. Jadi para pakar teknologi gitu ya membuat AI itu supaya mampu bekerja, berpikir gitu ya seperti otak kita gitu. Jadi otak kita itu kan intinya itu kan memproses gitu ya, memproses informasi yang misalnya diambil dari mata melihat gitu ya, atau dari tangan atau dari anggota badan yang lain, itu kan diproses semuanya di otak gitu. Dan AI ini tujuannya seperti otak manusia, dia untuk memproses informasi, data apapun itu sehingga menghasilkan ya keputusan apapun berdasarkan hasil pemrosesannya itu. Gitu. Ya kalau ada yang belum tahu ChatGPT itu AI, atau mungkin AI belum tahu itu kayak seperti apa bentuknya gitu ya. Ya selama ini sebenarnya ketika kita menggunakan teknologi gitu ya, pakai HP, smartphone gitu ya, pakai komputer, laptop gitu ya, ataupun pakai teknologi yang lain, itu sebenarnya merupakan cikal bakal daripada Artificial Intelligence itu. Ya bahasa sederhananya ya, kalau manusia itu kan lahir dari mulai bayi gitu ya, anak kecil terus kemudian dewasa gitu. Dan AI ini cikal bakalnya dari kecil itu yaitu dari komputer. Ya, teknologi komputer. Awalnya dari komputer. Kalau kita mungkin berbicara sejarahnya gitu ya, sejarahnya itu tahun 1900-an lah intinya gitu ya. Kalau AI sendiri istilahnya itu baru muncul tahun kurang lebih 1956-an. 1956. Iya, itu baru muncul istilahnya. Tetapi cikal bakalnya itu sudah ada sejak dulu. Dari apa? Dari mulai ditemukannya matematika, aljabar, terus kemudian ditemukannya komputer.
ya. Kalau dulu itu komputer ya mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Komputer pertama kali ditemukan itu kan gedenya itu mungkin seruang podcast ini. Oh, berarti sangat besar. Oh iya, besar sekali. Mungkin kalau kita sekarang pakainya ya yang simpel kecil gitu ya, itu nggak kepikiran dulu itu besarnya sebesar ruangan kelas gitu. Dan berkembang sampai sekarang. Nah, penemuan komputer, terus kemudian ada aljabar dan sebagainya itu memang cikal bakal. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena dulu ketika penemuan komputer itu di situ para ahli gitu ya, itu berdiskusi gitu. Bagaimanakah komputer itu bisa memproses data? Gitu. AI itu kan dia kerjaan utamanya memproses data, sehingga memang cikal bakalnya udah dari dulu. Cuman istilahnya mungkin pada zaman dulu itu bukan artificial intelligence gitu, tapi istilah itu muncul di tahun 1956. Itu muncul istilah artificial intelligence dan berkembang sampai sekarang. Dan mulai berkembang lagi itu ketika ini tahun 1990-an. Itu ketika internet ditemukan gitu ya. Itu data kan sudah semakin mudah didapat, sudah semakin cepat ditransfer. Nah, sehingga pemrosesan data itu lebih cepat. Kalau dulu mungkin sebelum 1900-an itu 1990-an itu data kan belum bisa secepat ini gitu, karena belum ada internet. Setelah ada internet, data mulai cepat bergerak gitu, sehingga teknologi AI yang memang pada dasarnya menggunakan atau membutuhkan pemrosesan data ya itu berkembang lebih cepat sampai sekarang gitu. Bahkan kalau kita update berita gitu ya, robot-robot gitu ya, robot-robot itu yang dulunya mungkin bergerak hanya dengan perintah, misalnya dia gerakin tangan, ngambil barang dan sebagainya, sekarang itu sudah menerapkan AI gitu. Seperti malah ada robot yang dibuat seperti manusia seperti itu ya, Pak. Jadi robot dibuat seperti manusia, terus masukkan AI sehingga mampu berpikir. Kalau mungkin pernah dengar berita itu ada robot dari Uni Emirat Arab gitu ya, itu namanya Sophia Robot gitu. Sophia Robot itu robot dengan AI gitu yang pada waktu itu banyak dibicarakan. Kenapa? Karena sempat diwawancarai oleh orang gitu. Jadi kayak kita podcast kayak gini. Kayak ngobrol. Iya, kayak ngobrol. Nggak usah diperintah, tapi bisa menangkap apa yang orang bicarakan seperti itu. Jadi kayak insidental. Kita kalau podcast atau ngomong apapun, ngobrol dengan orang itu kan kadang-kadang insidental gitu ya. Nah, itu sudah mulai berkembang itu. Jadi robot mulai diwawancara itu gimana responnya kayak gitu. Itu tidak ada perintah khusus. Dia menjawab pertanyaan dari orang itu ya dengan pemrosesan data yang dia lakukan gitu. Nah, itu gambaran luasnya ya untuk artificial intelligence. Ya kalau gambaran singkatnya ya kalian sudah mengenal ya ChatGPT, Google Bard, ada Bing juga. Nah, itu banyak banget ya. Banyak banget itu. Itu sekarang sudah menerapkan AI semua. Dan ya, kalau kita berbicara terkait dengan kegunaannya gitu ya, kegunaannya AI sendiri ya otomatis banyak banget ya Mbak ya kegunaannya. Untuk mahasiswa misalkan, untuk yang non mahasiswa pun juga banyak. Mahasiswa kalian kalau saya yakin itu ya karena saya juga dosen gitu ya, saya tahu gitu kalau mahasiswa itu misalkan ngerjain tugas atau apa gitu ya, kalau dulu mungkin buka-buka buku gitu ya. Kalau sudah ada Google mungkin searching di Google, nyari-nyari di Google. Kalau sekarang mungkin dia tinggal copy paste gitu ya di AI, ChatGPT atau Google Bard gitu ya, sudah langsung muncul jawabannya. Berarti ChatGPT ini sebenarnya Google versi lebih instan seperti itu ya. Kalau misalnya kita membuka Google itu kan kita misal mencari materi mengenai media baru gitu kan, kita harus mencari satu persatu yang relevan gitu. Tapi kalau misal di ChatGPT itu langsung muncul biasanya kayak gitu ya Pak. Nah kemudian untuk manfaat dari kecanggihan teknologi ini itu untuk mahasiswa kan kadang disalahgunakan gitu ya Pak. Ada yang sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama mahasiswa, tapi karena ada beberapa yang ingin sesuatu itu secara instan begitu, jadi menggunakan cara yang instan. Nah, bagaimana supaya kita mahasiswa dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi ini itu dengan baik seperti itu Pak? Jangan sampai kita
tetap terlena dengan kecanggihan teknologi sampai kita bisa teralihkan atau diperdaya dengan teknologi secara tidak sadar. Kayak tadi kan ada robot Sofia seperti itu, malah nanti bikin robot yang serupa, terus kemudian pekerjaan manusia digantikan oleh robot semua seperti itu. Ya, mungkin itu hampir kekhawatiran semua orang itu ya, pertanyaannya ketika muncul AI itu, apakah AI nanti bisa menggantikan pekerjaan kita gitu ya. Itu pertanyaan yang hampir muncul di setiap benak mungkin ya manusia gitu ya. Gitu. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya AI dan teknologi yang lainnya itu seperti mata pisau ya, mata pisau itu bisa bermanfaat gitu ya, bisa juga enggak. Jadi bisa baik untuk kita, tapi juga bisa juga merugikan gitu. Jadi kayak dua mata pisau gitu. Kalau kita memanfaatkannya dengan baik gitu ya, itu ya otomatis hasilnya baik. Tergantung orangnya sebenarnya. Karena kalau kita khawatir kayak gini, tadi kita khawatir pekerjaan kita diambil alih gitu oleh AI. Padahal sebenarnya ya pengambilan keputusan dan kontrol AI itu tetap di manusia. Tetap di manusia. Jadi ya memang ada kekhawatiran seperti itu, tapi perlu kita sadari bahwa pengambilan keputusan semuanya tetap manusia yang mengambil keputusan. Kontrol AI-nya sendiri juga tetap manusia. Jadi ya tidak perlu khawatir gitu. Secanggih apapun AI itu tetap manusia yang paling canggih, karena buatan Tuhan dengan buatan tangan manusia itu kan berbeda gitu ya Pak. Betul sekali. Kemudian mungkin Sobat Dakwah semua ini harus diberi wejangan gitu ya Pak, supaya bijak dalam memanfaatkan AI ini begitu. Itu bagaimana caranya kita supaya bijak dalam memanfaatkan AI tersebut Pak? Baik. Jadi sama seperti tadi saya sampaikan gitu ya, AI dan teknologi lain itu tergantung kita yang menggunakan. Bagaimanakah kita bisa bijak menggunakan AI dan teknologi lainnya? Caranya gimana? Ya gini. Kalau kita menggunakan AI untuk hal-hal yang buruk gitu ya, contohnya kayak gini, misal kalian dapat tugas gitu kan dari kampus, terus kemudian kalian searching gitu kan, tugas kalian di AI itu pasti langsung muncul gitu. Tapi ketika kalian hanya menerima jawaban dari AI terus kalian serahkan ke dosen sebagai jawaban tugas gitu ya, nah itu kesalahannya di situ. Kenapa kesalahannya di situ? Nah, yang harus kalian lakukan adalah memahami jawaban AI serta sumber-sumbernya. Itu penting. Karena kita di sini di akademik gitu ya, itu kan semuanya berlandaskan ilmiah dan sumber itu penting. Misalnya kalian membuat sebuah tulisan gitu, atau mencari sebuah tugas untuk apa namanya, perkuliahan gitu kan. Nah, itu ketika ada jawaban dari AI, kalian harus cari itu sumbernya dari mana. Karena sekarang AI sekarang itu sudah sudah menyertakan sumbernya. Jadi jawaban-jawaban yang ada di AI sekarang sudah lebih canggih lagi, sudah ada sumbernya gitu. Kalau dulu mungkin AI itu hanya jawaban langsung, tidak ada sumbernya. Kalau sekarang sudah muncul nih, misalnya kalimat ini ambilnya dari sumber mana. Nah, itu juga harus kalian sertakan gitu. Kalau kalian tidak menyertakan sumber dalam penggunaan AI gitu ya, ya kalian tidak bijak. Itu salah gitu. Tapi kalau kalian menggunakan AI, ya itu kalian berarti memang memanfaatkan teknologi dengan benar. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya pakai AI, terus tapi sumbernya tetap disertakan. Gitu. Tidak masalah walaupun kita memakai AI, tapi yang penting kita paham dan tahu sumbernya, dan kita juga menelusuri lebih dalam lagi seperti itu. Jangan mengambil mentah-mentah apa yang dari AI itu gitu ya Pak. Karena sebagai mahasiswa kan kita tentunya harus mempunyai pengetahuan yang luas. Tapi memang kita tidak boleh ini ya Mbak, apa namanya, antipati dengan teknologi. Kita takut atau misalnya katakanlah malu mencoba, malu menggunakan AI, nanti ketahuan terus dapat nilai jelek gitu tuh. Nggak perlu gitu. Jadi yang penting kita tahu pemanfaatannya. Kayak tadi ChatGPT, Bard, Bing gitu ya. Yang penting kita tahu cara pakainya, memanfaatkannya dengan baik, dengan bijak ya no problem gitu, tidak ada masalah gitu. Yang penting ketika kalian mencari sesuatu ya setahun sumbernya. Bahkan sekarang AI itu kan juga bisa merekomendasikan desain gitu. Jadi kalian misalnya sekarang itu kalau mahasiswa gitu ya, ada tugas untuk desain untuk
bikin poster apa gitu ya, biasanya bikin di Canva gitu ya, minta AI untuk membikinkan ya tidak masalah itu. Yang penting apa ya bahasanya ya, tidak usah terlalu bingung gitu, tidak usah terlalu bingung untuk menggunakan hasil daripada AI. Tinggal nanti sumbernya kan ada di situ. Kalau memang itu kita kan bisa mencari tahu apakah hasil AI-nya itu merupakan duplikat dari desain di tempat lain. Ada yang namanya Google Lens gitu. Kita bisa cari itu gambar yang diproduksi di AI itu apakah sudah dipakai di tempat lain. Nah itu, kalau misalnya sudah dipakai di tempat lain, berarti kan kita nggak boleh pakai. Tapi kalau memang belum, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Maka disitulah kebijakan kita untuk menggunakan teknologi. Gitu Mbak. Berarti teknologi AI ini sangat bermanfaat gitu ya Pak. Iya. Tapi tentunya walaupun mempunyai manfaat nih, pasti di satu sisi sebuah teknologi, apalagi teknologi baru gitu ya Pak, pasti mempunyai madorot tersendiri gitu. Yeah. Nah kemudian dari AI ini itu kira-kira madorotnya itu seperti apa gitu? Iya, seperti tadi saya sampaikan juga, AI itu seperti dua mata pisau, ada manfaatnya, ada madorotnya gitu. Kalau tadi manfaatnya saya sudah sampaikan bahwa ya kita membantu pekerjaan kita. Betul. Produktivitas kita meningkat, yang tadinya kita bingung memilih-milih jawaban di Google tadi gitu ya, langsung ketemu gitu kan, berarti ya itu lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Nah, mandorotnya apa gitu ya? Mandorotnya ya tadi, kalau misalnya kita mencari sesuatu di AI gitu ya, tapi tidak menyertakan sumber, nah itu mandorot. Jadi kita jadi apa ya? Tidak menghargai hak cipta, bahasanya gitu. Jadi kita mencari apapun di AI tapi tidak menyertakan sumber, itu kan berarti kita kayak apa ya, plagiasi ya bahasanya gitu ya, plagiasi gitu. Itu kan mudorotnya. Jadi tergantung kita menggunakan. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, saya yakin namanya AI itu mudorotnya pun bisa diperkecil gitu, diminimalisir itu. Kalau kita bijak, bahkan lebih banyak manfaatnya kalau menurut saya pribadi gitu. Kalau kita bijak menggunakannya. Tergantung usernya. Iya, tergantung usernya, tergantung kitanya yang menggunakan. Kayak misalnya gini, Mbak, gampangnya saja. Kalian punya HP, gitu kan? Nah, apakah HP-nya itu bermanfaat? Bermanfaat sekali. Tapi kalau misalnya kalian pakai HP-nya misalnya untuk hal-hal yang buruk, misalkan stalking gitu misalkan, atau mencari hal-hal yang tidak baik di internet gitu ya, nah itu kan tidak baik, itu mudorot. Sehingga tergantung bagaimanakah kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, dengan baik, mudorot itu bisa ditekan. Berarti tidak semua madarat itu besar gitu ya Pak, efeknya. Kayak AI ini kan tadi kan sudah dijelaskan mengenai manfaat dan juga madaratnya, walaupun madaratnya itu tetap ada, tapi bisa kita minimalisir lagi. Pokoknya intinya itu tergantung penggunanya. Semua teknologi AI, teknologi informasi yang lain gitu ya, itu semuanya tergantung kita menggunakannya. Baik buruknya tergantung kita. Jadi ya kalau kalian menggunakan AI atau teknologi yang lain dengan baik ya, itu merupakan keharusan sebenarnya. Jadi jangan menggunakan AI ataupun teknologi lainnya untuk hal buruk itu. Tapi fenomena yang ada, karena saya kan juga mahasiswa ya Pak, saya mengetahui fenomena yang ada di lingkungan mahasiswa itu justru banyak memanfaatkan AI ini untuk sesuatu yang instan, walaupun itu lebih efisien, tapi menjadikan tidak berkembang karena hanya mencari yang instan, hasil yang instan tanpa mau mencari tahu sumbernya, kemudian mencari tahu itu asalnya dari mana, dan menelaah lebih dalam mengenai materi-materi yang ada di AI itu, yang disampaikan AI itu gitu. Itu mengenai fenomena tersebut, kira-kira bagaimana untuk mengatasi fenomena yang terjadi di saat ini, khususnya di Fakultas Dakwah ini Pak? Yang penting itu kita perlu memahami sebenarnya, pemahaman tentang apa? Tentang pentingnya teknologi sebenarnya. Kita nggak bisa antipati, kita nggak bisa menolak teknologi. Malah justru kita sebagai pengguna utamanya itu yang harus menguasai. Kalau kita antipati, orang misalnya kita antipati, nanti saya berperilaku buruk gitu ya, kalau pakai teknologi ya itu justru pemikiran yang salah. Kita harus berpikir bahwa saya harus menggunakan teknologi dengan baik gitu.
saya sebagai pelakunya, saya sebagai penggunanya, ya saya yang berkuasa terhadap teknologi itu, begitu. Jadi kalau sekarang gitu ya, sekarang itu memang segala sesuatu yang terkait dengan data gitu ya, itu kan berbahaya gitu ya Mbak ya. Kalau kalian itu misalnya memakai ya standarnya mahasiswa itu kan memakai ChatGPT atau AI itu untuk mengerjakan tugas saja kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat di luar itu pemanfaatan AI itu banyak dilakukan untuk hal-hal yang buruk. Memang gitu ya. Makanya ya mungkin ini penjelasan saja gitu. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus kuliah kok tahu gitu bahwa oh di luar kok penggunaan AI seperti ini ya, memang ruang lingkup AI itu kalau di luar kampus itu lebih luas, sehingga kalau saat ini itu pemerintah kan sedang menggodok Mbak, namanya itu undang-undang pemanfaatan AI itu. Jadi memang harus diatur supaya apa? Supaya kita itu tidak bebasan gitu, tidak sembarangan pakai itu. Karena yang namanya teknologi gitu ya, itu memang harus ada aturannya gitu. Terkadang manusia itu suka-suka nabrak aturan kan gitu, gitu. Makanya perlu aturan untuk apa namanya, menjaga perilaku manusia gitu. Termasuk mahasiswa itu ya harus hati-hati. Nanti kalau misalnya kita sudah keluar kampus gitu ya, dan ya mungkin aturan dari pemerintah itu sudah keluar gitu ya, ya kita harus semakin lebih berhati-hati memanfaatkan AI dan teknologi supaya apa? Supaya tidak terjerat itu oleh hukum gitu ya. Biasanya itu yang menjadi problem itu adalah penggunaan data. Karena kan AI itu kan memproses data, menggunakan data. Jadi kalau kita tidak bijak menggunakan data, artinya datanya semuanya kita gunakan, tapi tidak meminta izin kayak tadi, tidak menyertakan sumber, itu artinya kan tidak izin. Nah itu bisa dipidanakan nanti. Itu berarti bisa kalau misalnya peraturannya udah keluar bisa kena undang-undang. Iya. Kalau sekarang sih mungkin masih pakai UU ITE kalau sekarang. Jadi kalau ada penyalahgunaan data kita gitu ya, itu masih pakai UU ITE itu. Tapi UU ITE itu kan memang bersifat global ya, umum gitu. Dan memang pemerintah itu memang sedang menggodok untuk undang-undang khusus untuk AI, tapi memang belum diundangkan gitu. Dan nanti kalau sudah diundangkan ya mau nggak mau kita memang harus lebih bijak menggunakan AI. Berarti harus lebih bijak lagi, jangan sampai asal-asalan, apalagi kalau misal nanti perpresnya sudah keluar gitu. Mungkin ada pesan tersendiri atau pesan khusus yang mau disampaikan kepada sobat dakwah di rumah gitu Pak, terkait dengan penggunaan AI ini gitu. Mungkin pesan saya ya untuk mahasiswa Fakultas Dakwah terutama gitu ya. Yang pertama, jangan takut untuk menggunakan artificial intelligence. Karena artificial intelligence itu akan semakin berkembang. Sekarang kalian mengenal ChatGPT, Bing, Bot, kedepannya lagi pasti akan lebih berkembang lagi. Entah itu seperti apa, kita nggak tahu. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Jadi silahkan gunakanlah AI dengan baik. AI itu membantu pekerjaan kita sekali, memang. Tetapi gunakanlah dengan bijak. Karena berhubungan dengan pemrosesan data, ya silahkan gunakan dengan bijak. Jangan mudah ya menggunakan AI atau teknologi lainnya untuk kepentingan pribadi yang itu nanti justru malah merugikan kalian. Seperti itu paling. Oke. Jadi kesimpulannya AI ini banyak sekali manfaatnya gitu Pak. Tapi AI juga seperti dua buah mata pisau yang bisa bermanfaat dan juga bisa merugikan. Jadi sebagai pengguna kita harus bijak dalam penggunaan AI tersebut dan jangan sampai kita takut untuk menggunakan AI ini karena AI termasuk dari perkembangan teknologi yang ada seperti itu ya Pak. Nah mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini ya Pak. Terima kasih banyak atas semua materi yang disampaikan, semua pengalaman sharing-sharing yang disampaikan untuk sobat dakwah di rumah juga. Kita cukupkan untuk sesi hari ini. Saya Zakiatul Fahirah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.